Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Siapkan kopi atau teh dan udutnya kita menyimak video tip dari Om Bro Lover, request dari sobat-sobat Kicomania semuanya ya, Kicomania atau subscribernya Om Bro Lover. Nah, untuk requestnya seperti ini. Om Bro, bagaimana cara penanganan burung-burung bahan agar awet hidup dan mudah gacor, serta bagaimana tata cara merawat burung bahan yang nantinya tahan dengan segala cuaca dan lainnya. Intinya seperti ini. Anda membeli burung bahan ya, burung bahan, terus rawatannya bagaimana agar tetap sehat, terus yang diminta ya cepat ngepur, cepat berkicau dan lainnya. Tapi yang ditanya dulu burung apa, kadang Om Bro bingungnya seperti itu ya. Tapi saat Om Bro bertanya kembali burung apa yang ditanyakan, ternyata burung-burung ocehan ya, burung-burung ocehan. Nah, seperti ini. Untuk burung ocehan, Om Bro akan membahas yang pertama, yaitu khusus pada burung pemakan serangga ya, karena yang ditanyakan burung ocehan itu kan ada serangga, ada buah. Jadi Om Bro akan membahas yang pertama dahulu untuk burung bahan pemakan serangga, biar komplit ya videonya, biar komplit. Itu jangan lupa ngeteh dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang burung bahan pemakan serangga ya. Burung bahan pemakan serangga itu ada yang susah untuk hidup kalau dipelihara, ada yang cepat gacor, dan yang lainnya ya. Sebelum kita melangkah ke video yang lebih panjang lebar ini ya, nantinya untuk burung-burung pemakan serangga, apapun yang nanti Anda beli, entah itu ciblek, entah itu sulingan, entah itu kacer, entah mure, entah lainnya, intinya burung bahan mudah-mudahan supaya panjang umur dan cepat berkicau gitu. Nah, langkah pertama yang Anda harus lakukan setelah Anda membeli burung ya, membeli burung bahan. Biasanya kalau burung bahan itu kan ditaruh di dalam besek atau di longsong semen itu ya, yang biasa dibuat sobat-sobat unbesek itu, bukan unboxing tapi unbesek itu, atau kantong gitu ya, itu yang dalamnya itu berisi burung. Nah, cara yang tepat yaitu apabila Anda membeli burung bahan, setelah Anda keluarkan dari besek ataupun kantong semen itu, segera masukkan ke sangkar yang sudah Anda persiapkan. Setelah Anda memberikan atau menaruh burung bahan itu ke dalam sangkar, jangan lupa berikan ya minuman yang Anda berikan vitamin anti stres. Bisa menggunakan Ebotfit bisa, atau yang lainnya bisa. Intinya vitamin anti stres yang Anda berikan di air minum burung itu sendiri, beberapa tetes bisa. Terus untuk selanjutnya, untuk pakan, karena burung pemakan serangga otomatis dia akan memakan serangga ya, karena belum ngepur. Jadi yang Anda siapkan yaitu 1,5 cepuk ulat balap atau ulat kandang. Jadi di situ tersedia ulat balap atau ulat kandang dan minuman yang sudah diberikan vitamin anti stres itu tadi. Setelah itu dikerodong full, simpan di lokasi yang tenang atau di mana lokasi itu tidak terlalu berisik. Jadi burung bisa menikmati adaptasinya ya, adaptasi dari hutan pindah ke sangkar. Terus untuk hari berikutnya ya, untuk burung pemakan serangga apapun itu jenisnya, intinya pemakan serangga, pakailah trik yang Om Bro sampaikan ini ya. Jadi satu trik berlaku pada semua jenis burung pemakan serangga untuk triknya. Terus yang selanjutnya, Anda bisa melakukan terapi ini ya, terapi full kerodong ini selama 1 minggu penuh. Kalau tiap pagi kita cek
ya ulatnya masih atau tidak. Kalau sudah sedikit kita tambah. Terus sama selama 1 minggu itu kita biarkan dahulu untuk kotoran, tidak usah dibersihkan dahulu. Yang penting di lantai itu ada karpet, ya ada karpet. Jadi burung meskipun dalam kerodong dia tidak terlalu pengap, gitu ya. Itu dalam 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu Anda pelihara, tentunya burung masihlah seperti jet tempur, ya, lari sana lari sini dan lainnya. Setelah itu Anda bisa membuka setengah kerodong dibuka selama 1 minggu, dan untuk makan tetap menggunakan ulat balap atau ulat kandang itu tadi, dan minuman boleh dikasih air minum biasa atau masih diberikan vitamin anti stres. Tetapi kalau burung setelah 1 minggu dia beradaptasi atau kita pelihara, lebih baik kita tinggalkan vitamin stres itu tadi, ya, cukup menggunakan air putih saja. Nah, untuk minggu berikutnya, yaitu minggu ketiga, mulailah diperkenalkan dengan lokasi luar. Kerodong tetap ada di situ, kita naikin kembali kerodongnya, ya, kerodongnya lebih naik lagi, jadi burung bisa melihat sekitarnya, bisa kita cantol di luar, dan di situ kita baru mengenalkan EF lain berupa jangkrik, dan kita memasukkan pur, ya, pur lembut yang kita aduk dengan kroto, dan nantinya kalau EF ulat balapnya habis, dia akan memakan kroto yang sudah tercampur dengan pur halus itu tadi, dan tidak sengaja dan tanpa kita sadari nanti burung akan ngepur secara sendirinya dengan memakan kroto yang sudah dicampur pur itu tadi. Jadi perbandingan untuk hari pertama krotonya 1 sendok, untuk hari kedua 1 sendok, untuk hari ketiga 1 sendok, dan mulai hari keempat, kelima, keenam barulah setengah sendok, dan nanti setengah sendok itu akan berbaur dengan pur, dan pur itu nantinya akan dimakan oleh burung yang kita pelihara, dan burung itu saat mencari-cari kroto tidak ada, dia tetap akan memakan pur. Intinya kita dalam waktu 3 minggu itu tetap membantu dengan memberikan yang namanya ulat balap sebagai menu harian. Dan untuk JK ya, jangkrik itu bisa kita berikan setiap hari seekor atau 2 ekor yang diberikan, cukup pagi hari saja, untuk sorenya tidak usah, karena sorenya tetap harus di kerodong full. Dan untuk minggu keempat, ya, atau setelah 1 bulan, Anda boleh membuka semua kerodong. Burung diajari mandi dengan semprotan atau dengan karamba. Biasanya kalau untuk burung-burung pemakan serangga, kalau kacer di karamba di usia 1 bulan rawatan dia sudah mau, umure dia sudah mau. Tapi kalau untuk sertu, untuk sulingan dan lainnya terkadang masih belum mau. Tetapi kalau yang sulingan gunung itu, ya, sulingan tredekan gunung itu biasanya mau. Tapi untuk yang lain, ciblek atau lainnya, tetap masihlah seperti jet tempur, dan Anda bisa membantunya dengan semprotan. Nah, setelah itu berarti untuk tahap-tahapan memelihara burung bahan Anda sudah memasuki 40% burung Anda selamat, dan 60% lagi proses penjinakan dan penggacoran itu, ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas untuk burung bahan, yaitu burung pemakan buah. Burung pemakan buah itu banyak sekali, ya, ada cak jenggot, kapas tembak, trucuk, tilang, cak ijo, cak kunir dan lainnya. Intinya yang cak-cak itu, ya, itu pemakan buah. Nah, untuk pemakan buah tetaplah sama untuk perlakuan seperti yang sudah Om Bro bahas pada burung kicauan atau burung pemakan serangga. Step demi step, tahap-tahapan bisa kita lakukan seperti uraian yang ada di depan itu tadi. Tetapi karena ini burung pemakan buah, ya, pemakan buah, setiap hari kita harus menyediakan buah, ya, menyediakan buah di hari minggu pertama di full kerodong, minggu kedua kerodong buka sedikit, minggu ketiga buka setengah, minggu keempat bisa di los. Dan untuk rawatan harian pada burung bahan, khususnya pemakan buah, setiap hari tetap diberikan buah, ya, buah
bisa pepaya, bisa pisang bisa, tetapi yang lebih bagus kita menggunakan pisang ya, karena pisang itu di samping lebih awet juga mampu membuat burung-burung pemakan buah itu lebih tahan untuk lapar, atau dia itu tidak seperti makan pepaya ya, sekali makan 12 keluar ya. Kalau pisang itu kan di apa itu di perut itu lebih lama, jadi lebih awet untuk kenyangnya gitu. Nah, setelah itu ritual-ritual atau saran-saran di depan itu tadi bisa Anda terapkan pada burung-burung pemakan buah. Cuman pembedanya, kalau burung pemakan buah harian tetap menggunakan buah tanpa menggunakan yang namanya ulat balap atau ulat kandang itu tadi ya. Karena untuk penggunaan ulat balap atau ulat kandang itu tadi, apabila burungnya nanti gacor, malah akan menyulitkan kita saat memberikan settingan, karena kandungan pada ulat kandang ya, ulat kandang atau ulat balap itu panasnya itu lebih panas daripada ulat Hongkong yang bisa kita berikan pada burung-burung pemakan buah khususnya itu. Jadi sekali lagi untuk pemakan buah silahkan ikuti trik yang sudah Om Bro sampaikan pada pemakan serangga itu ya. Triknya sama, cuman untuk menu harian kita menggunakan buah karena burung pemakan buah, dan sama sekali tidak menggunakan ulat balap atau ulat Hongkong. Dan nantinya burung yang kita rawat dengan baik dan benar itu juga akan mudah untuk gacor ya. Intinya disiplin atau kontinu saat memberikan rawatan. Nah, dengan kita memberikan rawatan yang disiplin dan kontinu, burung akan mudah mapan, gacor, dan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, hanya itu pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.